Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas bagi saudara dari Sabtu ataupun ada yang libur. Di video kali ini saya akan menyampaikan cara penanggulangan hama kutu putih, bukan hanya memakai insektisida, tapi ada pohon yang satu ini. Untuk video selanjutnya simak intro berikut ini. Oke semuanya ya. Di video kali ini saya membagikan pengalaman saya tentang menanggulangi kutu putih, agar kutu putih itu setelah kita melakukan insektisida itu nggak hinggap lagi ke pohon alpukat, ataupun ya tetap akan hinggap ke pohon alpukat tapi tidak banyak ya. Kita tidak terlalu ngoyo atau terlalu khawatir di kutu putih ya. Jadi penanganan saya itu sebenarnya menggunakan ini ya, tanaman bonsai ataupun kimeng ya. Jadi untuk kutu putih itu biasanya kan paling suka itu di pohon beringin. Ini kan sejenis ficus ya. Di kutu putih kimeng ini sejenis ficus itu. Jadi kenapa kok ini daunnya habis? Itu karena selama musim kemarau ya, kemarin itu karena kan sekitar 1 minggu kemarin ini hujan, sebelumnya itu kan musim kemarau sekali. Itu jujur saya hampir 1 bulan lebih ya, mungkin 1 bulan lebih, seminggu itu enggak insektisida menggunakan organik dari gagang daun tembakau itu ya, yang saya fermentasi. Jadi selama itu di musim panas itu kutu putih itu hinggap ke pohon kimeng ini. Akhirnya dengan diserapnya sari-sari pohon kimeng ini, daunnya tuh rontok ya, daunnya rontok gitu. Dan ini terlihat ini kutu putihnya sampai pekat ya, nempel. Ini bisa mungkin gak kelihatan ya, di ini juga di putih ini ya. Jadi kutu putih ini akan hinggap ke pohon kimeng gitu. Jadi untuk melakukan insektisida organik yang sempat saya video ya, di video-video sebelumnya itu saya insektisida alpukat ya yang pertama. Terus yang kedua itu kimeng itu kadang nggak saya insektisida dari organik itu, tapi akan, mohon maaf ada sepeda motor, akan saya lanjutkan ke bonsai-bonsai saya. Contohnya bonsai hokianti sama sianci yang saya buat untuk pagar ya, pagar tanaman ini. Kalau untuk bonsai ini akan saya insektisida itu karena untuk merawat pagar tanaman ini itu saya butuh sehat ya, butuh subur. Tapi untuk kimeng itu akan saya biarkan. Jadi di kimeng ini sebenarnya ini kimeng peninggalan tanaman bonsai saya dulu. Ya sedikit cerita, saya sebenarnya kan penghobi bonsai ya, bukan bonsai taman tapi bonsai kontes, tapi pemula masih. Karena keluarga itu juga penghobi bonsai, sudah ikut kontes. Jadi pengalaman itu di waktu tetangga depan rumah itu memelihara alpukat ya, pohon alpukat. Di saat dia itu melakukan insektisida terhadap alpukatnya, itu jarak beberapa hari itu di pohon kimeng saya atau bonsai saya yang ada di pot ya. Mungkin ini kimeng ini kuat karena kimeng ini posisinya tertanam di tanah ya, tapi kalau yang di pot itu sangat intens sekali perawatan. Nah, di beberapa hari setelah tetangga itu menyemprot insektisida, mungkin beliau itu pakai bahan kimia atau apapun itu, saya kurang paham, yang penting itu menyengat baunya. Itu beberapa hari kemudian pohon atau bonsai kimeng saya itu banyak sekali kutu putih ya. Di waktu itu saya juga sibuk di kantor ya, pekerjaan, jadi saya nggak memperhatikan bonsai itu, dan harus sangat intens sekali kalau untuk ficus ini perawatannya untuk bonsai.
Akhirnya apa yang terjadi, pohon kimeng saya yang dulu tawarannya itu satu pohon lumayan ya harganya, itu mati. Ada 4 pohon itu yang 2 mati. Alhamdulillah yang 2 lagi itu terselamatkan ya. Jadi pohon kimeng ini saya biarkan dulu untuk sementara, karena di sini ada pohon kimeng 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya biarkan sementara? Karena alpukat ini masih umur 1 tahun ya. Nanti kalau alpukat ini sudah besar mau berbuah, mungkin saya akan kurangi kimeng ini 2 pohon, saya sisakan 3 pohon agar kutu putih itu hinggap ke pohon kimeng ya, untuk menyerap sari-sari kimeng. Jadi ini adalah korban sebenarnya, korban hama, akan tapi kuat ya, karena ini sudah setelah hujan mereka akan tumbuh semi lagi ya untuk kimeng. Tapi kalau kimeng yang ada di pot itu hati-hati, karena kutu putih itu sangat jahat sekali ya. Itu pengalaman saya, jadi ya pengalaman pahit yang akhirnya saya buat pelajaran ya di waktu saya melakukan penanaman alpukat. Dan pohon kimeng ini saya tanam di sudut-sudut kebun ya. Contohnya 1, itu ada 2 yang besar itu, terus ada itu di dekatnya pondok ya, ataupun di gubuk itu ada juga, ada 5 pohon. Sebenarnya di 5 pohon itu tertanam di sini. Dulu semuanya kimeng itu ada di sini, karena saya menanam budidaya kimeng itu sekitar 100 pohon. Ya tinggal sisa-sisa ini aja. Jadi saya manfaatkan untuk tempat hinggapnya kutu putih. Dan untuk yang sudut sana itu saya menggunakan waru ya, karena waru itu juga ya kalau di jalan-jalan tuh banyak sekali kutu putih. Jadi saya manfaatkan waru agar dia itu kutu putih hinggap di waru. Jadi di sini mohon maaf saya tidak menggurui, tidak mau menggurui, ini adalah pengalaman pribadi saya, pengalaman yang sangat ya sedih ya, karena bonsai yang sudah jadi kita rawat sekitar umur ya hampir 10 tahunan ya, sudah di pot mati karena terserang kutu putih. Dan kutu putih itu bukan dari tetangga ya, kan, tapi dari alpukat tetangga yang mungkin pakai insek akhirnya pergi atau hinggap di kimeng saya. Tapi bukan salah tetangga, itu namanya hewan, dia kan butuh kehidupan juga. Jadi pengalaman itu dengan saya melakukan apa ya, budidaya alpukat ini ya, atau penanaman alpukat ini menggunakan organik ya, menggunakan organik, saya penangkalnya itu adalah kimeng gitu. Mungkin nanti banyak lagi ya yang saya butuhkan informasinya dari senior-senior atau ahli pohon alpukat. Untuk pengusiran hama mungkin ada lalat buah ataupun yang lain, itu saya mohon bimbingannya, karena saya juga pemula ya, sangat pemula sekali di sini, sangat pemula sekali di alpukat itu, dan memberanikan diri untuk menggunakan organik ya, karena kan kebun saya itu bukan kebun yang luas ya, hanya sekitar 36 pohon alpukat saja, bukan seperti punya teman-teman semua atau bos-bos di sana ya sampai 100 lebih ya. Itu tadi cerita sedikit dari saya untuk mengusir kutu putih menggunakan insektisida organik, gagang daun tembakau. Dan di saat kutu putih itu mau hinggap lagi, dia tidak hinggap, mungkin karena masih pahit ya, bekas dari daun pohon tembakau, akhirnya dia hinggap ke kimeng. Mungkin itu kisah pengalaman saya, dan mohon maaf ini hanya membagikan pengalaman ya, pengalaman. Dan alhamdulillah kutu putih di sini nggak ada ya. Ya mungkin ini ada ini, sedikit sekali ya kutu putihnya, karena kutu putihnya itu
sudah hinggap di pohon kimeng. Oke, sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Monggo, mohon dukungannya, subscribe ya, like dan komen. Saya butuh bimbingan, saya butuh diskusi, saya juga butuh teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.